Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Teja Sukma Berbadi. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemilihan Bahasa pada Masyarakat Multikultural. Nah, sebelum kita beranjak pada materi lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita memahami konsep bilingualisme terlebih dahulu. Nah, kata bilingualisme merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yakni bilingualism, yang diserap kepada bahasa Indonesia menjadi bilingualisme dan dipadankan pada kedwibahasaan. Nah, kedwibahasaan dari segi bahasa, dwi itu artinya dua, bahasa merupakan bahasa. Jadi dua bahasa. Nah, orang-orang yang memiliki kemampuan dua bahasa disebut dwibahasawan. Oke ya, jelas ya. Nah, secara bahasa istilah dwibahasa seperti itu. Nah, kemudian kita beralih ke istilah bilingualisme atau kedwibahasaan. Yang pertama, menurut Leonardo Bloomfield yang mengatakan bahwa bilingualisme merupakan suatu kondisi di mana seseorang memiliki atau memahami dua kode bahasa yang sama baiknya. Artinya, implikasi dari pengertian Bloomfield tersebut menitikberatkan pada penguasaan bahasa kedua yang sama baiknya dengan bahasa pertama, yakni native speaker language. Nah, itu seperti itu. Kemudian pengertian yang kedua, ini pengertiannya lebih longgar, teman-teman. Kalau pengertian Bloomfield sebenarnya sebelumnya menekankan pada kemampuan bahasa kedua yang sama baiknya dengan bahasa pertama. Pada pengertian yang kedua ini lebih longgar, teman-teman, yang diungkapkan oleh Huagen. Huagen mengatakan bahwa dwibahasa merupakan suatu kondisi di mana seseorang memiliki dua kode bahasa. Nah, namun di sini perbedaannya, pada bahasa kedua orang dianggap cukup mengerti dan bersifat pasif. Itu juga sudah termasuk pada dwibahasa. Nah, kalau pengertian pertama menurut Bloomfield itu menekankan bahasa kedua harus aktif dan produktif. Namun pengertian kedua yang diungkapkan oleh Wagen menitikberatkan pada kelonggaran. Artinya kelonggaran ini bersifat pasif dan non produktif juga tidak apa-apa pada penguasaan bahasa kedua. Saya rasa itu pengertian singkat mengenai dwibahasa. Dari pengertian tersebut dapat kami pahami bahwa dwibahasa merupakan suatu kondisi di mana seseorang yang memiliki dua kode bahasa tertentu yang digunakan dalam suatu sistem komunikasi. Kemudian konsep selanjutnya merupakan konsep diglosia. Teman-teman tahu apa itu diglosia? Secara sederhana, konsep umum dari diglosia adalah suatu pensubordinasi suatu bahasa. Nah, konsep diglosia ini, teman-teman, yaitu mengenal istilah bahasa tinggi dan bahasa rendah. Oke? Jelas? Sekarang kita beralih ke pengertian diglosia. Pengertian diglosia menurut Abdul Khair merupakan suatu keadaan di mana dalam komunikasi terdapat variasi-variasi bahasa yang berdasarkan fungsinya itu dibedakan antara yang tinggi dan yang rendah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut Ferguson juga mengatakan demikian, adanya variasi-variasi bahasa yang dimana dalam pemakaian fungsinya itu ada variasi yang tinggi, ada bahasa yang tidak tinggi, katakanlah. Nah, kemudian pengertian yang ketiga menurut Fathur Rahman. Menurut Fathur Rahman menjelaskan bahwa diglosia merupakan suatu kondisi yang stabil. Nah, namun titik berat dari pengertian Fathur Rahman adalah bahwa pensubordinasi suatu bahasa ini tidak hanya terletak pada variasi-variasi dalam bahasa, namun juga bisa dilakukan pada bahasa yang tidak serumpun. Katakanlah seperti bahasa Belanda dulu waktu masa kolonialisme, itu dianggap tinggi oleh orang-orang Belanda, dan orang-orang Belanda menganggap rendah bahasa Bumiputra. Nah, bahasa itu antara bahasa Belanda dan bahasa Bumiputra itu tidak serumpun. Nah, seperti itu. Nah, dari pengertian tersebut dapat kami pahami bahwa diglosia adalah merupakan suatu konsep pensubordinasi suatu bahasa dibagi
menjadi tinggi dan rendah dalam ranah bahasa dan dalam ranah antar bahasa. Jadi titik-titik beratnya adalah intralinguistik dan ekstralinguistik. Seperti itu. Intralinguistik melingkupi variasi bahasa, ragam bahasa. Seperti contoh bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu ada bahasa yang kromo, ada bahasa ngoko. Nah, itu merupakan suatu gejala diglosia. Kemudian ada di Brazil, katakanlah di Brazil itu bahasa nasionalnya kalau tidak salah menggunakan bahasa Spanyol. Karena Brazil itu merupakan negara kolonial Spanyol waktu itu. Nah, lanjut ke materi selanjutnya tentang pengertian pemilihan bahasa. Nah, di sini teman-teman, apa yang dimaksud dengan pengertian pemilihan bahasa? Nah, ketika seseorang memiliki 2 bahasa, memiliki kemampuan 3 bahasa, itu dalam mengucapkannya memilih kapan dia harus mengucapkan bahasa ini, kode ini, kemudian kapan dia mengucapkan kode-kode tersebut. Nah, di sini dalam pengertian pemerolehan bahasa menurut Fatur Rahman adalah pemilihan suatu kode bahasa yang dilakukan secara sadar dalam situasi dan kondisi tertentu, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian ada 3 pilihan dalam dalam pemilihan bahasa. Yang pertama ada intralinguistik. Jadi pemilihan ini berdasarkan intralinguistik atau penggunaan ragam variasi bahasa tertentu, teman-teman. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada istilah alih kode. Alih kode merupakan suatu peralihan bahasa yang satu pada bahasa yang lain. Nah, kemudian yang kedua ada istilahnya campur kode atau kode mixing. Campur kode merupakan suatu gejala di mana bahasa satu kemudian dicampurkan pada bahasa yang satunya lagi dalam ranah komunikasi. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.